Banyak orang mengalami masalah pada gigi bungsunya. Jadi gigi bungsu ini kan sebenarnya gigi yang terakhir tumbuh. Masalah paling utamanya karena dia nggak ada ruang untuk dia tumbuh. Tumbuh gigi bungsunya itu beda-beda atau sama? Biasanya dia kalau gigi bungsu rata-rata itu di antara umur 18 sampai 21 tahun. Halo Sobat Wandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan dan juga topik mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas adalah kesehatan gigi dan mulut. Terutama di poin utamanya adalah mengenai permasalahan gigi bungsu. Dan untuk membahas permasalahan gigi bungsu, tentunya saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter kita, yaitu Dr. Reza Yudiansyah. Dok, kita lanjut lagi dok? Boleh. Lanjut. Yang akan saya bahas adalah permasalahan gigi bungsu. Pertanyaan pertamanya, sebenarnya kenapa sih dok banyak orang yang kemudian mengalami masalah pada gigi bungsunya? Oke. Jadi gigi bungsu ini kan sebenarnya gigi yang terakhir tumbuh, Mas. Kalau gigi sulung udah pasti gigi yang awal-awal kan. Dia gigi sulung tuh gigi pada anak-anak, makanya namanya gigi sulung. Ini, makanya dia disebutnya gigi bungsu karena emang dia tumbuhnya paling akhir. Jadi dia keluar pas semua giginya 28 itu dia udah keluar semua. Ini ada 4 gigi yang biasa terakhir dia keluar gitu. Makanya dia rata-rata orang bilangnya nyebutnya gigi bungsu gitu. Nah kalau misalnya tadi dikaitkan dengan masalahnya kenapa dia biasanya ada masalah karena emang giginya munculnya terakhir gitu. Di saat semua gigi udah pada posisinya, nih gigi keluar gitu. Jadi biasanya masalah paling utamanya karena dia nggak ada ruang untuk dia tumbuh gitu. Jadi pas dia mau tumbuh udah nggak ada ruang, dia mendesak gigi yang paling dekat dengan dia tumbuh tuh dia. Makanya pas dia mendesak pertumbuhannya dia mau keluar, nah di situ tuh biasanya timbul jadi masalah. Biasanya orang tiba-tiba ngerasa nyut-nyutan di bagian situ, ngilu, apalagi paling parahnya bisa nyebabin infeksi sama migrain di bagian itu sampai sakit kepala di bagian belakang itu sih, karena emang pertumbuhan gigi bungsunya itu. Itu setiap orang tumbuh gigi bungsunya itu beda-beda atau sama? Misalkan di usia berapa gitu? Oh, biasanya dia kalau gigi bungsu rata-rata itu di antara umur 18 sampai 21 tahun dia. Jadi kalau misalnya cowok itu biasa lebih cepat karena dia pertumbuhannya kan dia bisa lebih cepat ya daripada cewek. Cewek itu bisa lama karena dia biasanya gangguan hormon tuh. Kan dia ada proses fase menstruasi juga, dia biasanya gitu. Dia ganggu di bagian situ sih kalau misalnya pertumbuhannya. Baik lagi dia kan kayak tulang sih sebenarnya kan gigi tuh. Jadi pertumbuhannya bisa agak lumayan lama gitu. Tapi kalau biasanya paling cepat tuh di cowok dan rata-rata rentang usianya tuh di umur 18 sampai 21 biasanya di situ. Kalau pertumbuhannya. Oke. Kalau kemudian sudah mengalami masalah, itu biasanya gejalanya apa dok? Jadi kalau masalah gigi bungsu ini sebenarnya juga tricky sih Mas Jadi. Jadi kalau awal-awal tuh biasanya baiknya di usia segitu tuh 17 sih, 17-an gitu. Dia udah di usia 17 baiknya kalau dia pas ke dokter gigi biasanya dia disarankan untuk foto ronsen. Jadi kita lihat seluruh jaringannya, jaringan giginya, jaringan periodontalnya ini udah ada benih gigi bungsunya apa belum. Nah, kalau dia misal udah mulai ada pertumbuhan gigi bungsu, biasa kita kasih tahu ke pasiennya, ini bakalan mungkin pas dia nanti tumbuh gigi bungsunya bakal terjadi kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba udah nyut-nyutan ya harus udah ada tindakan. Lalu ketika sudah bermasalah, kapan sih seorang itu perlu mempertimbangkan ini dicabut atau tidak, atau bahkan harus mencabutnya gitu? Oke, jadi kalau bisa tindakan gigi bungsu itu pertama pasti dia buat ngilangin rasa sakit itu dia Mas. Dia pertama. Kedua bisa preventif. Balik lagi yang kayak tadi sebelum saya jelaskan, dia persiapan daripada nanti mengalami kayak gitu, dicabut dari awal. Ya gitu. Jadi kalau dia misalnya
dia tanda-tanda atau misal indikasi ini harus dicabut apa enggak, ya dari situ dia biasanya kita lihat ini udah ganggu nggak, dia ganggu aktivitasnya dia, maksudnya dia udah ngerasa oh nih udah mulai sakit nih kayak gini. Jadi gigi bungsu itu sebenarnya kalau saya lihat dari pasien tuh biasanya dia tergantung sama kondisi badannya Mas dia misal pas pertumbuhan kondisi badannya bagus, dia nggak lagi sakit, dia lagi nggak drop fit, biasanya dia nggak ngerasa. Tapi kalau tiba-tiba pas dia ngerasa badan lagi drop, lagi sakit, nggak fit, mulai tuh dia ada ngerasa sakit gitu. Jadi sebenarnya dia ada beberapa pasien yang terjadinya dia hilang timbul. Kadang dia bukan nyut-nyutan terus kayak gitu. Jadi kadang dia hilang terus tiba-tiba dia terasa sakit lagi, tergantung badannya. Dia biasa kayak gitu. Tapi biasa kalau udah muncul sekali kayak gitu diperiksakan emang tanda-tanda buat ada gigi bungsu kayak gitu segera dilakukan. Berarti tindakannya dicabut. Biasanya cabutan. Dan ketika sudah fix nih atau positif untuk dicabut nih dok, apa sih persiapan yang perlu kita siapkan ketika akan menghadapi cabut gigi bungsu? Cabut gigi bungsu persiapannya yang pertama nyali Mas. Wah, Kalau pencabutan biasanya orang tuh nyalinya kadang nggak ada. Nyalinya Kadang aja. bilang mereka aduh karena dia gigi paling belakang terus ngerasain wah ini kayaknya lebih sakit gitu. Nah itu kita siapin nyalinya dulu. Hatinya dulu dibesarin, maksudnya buat berani buat ngelakuin itu. Nah kalau dia udah berani lebih enak tuh dia biasanya. Dia apa-apa mau melakukan tuh. Dia kalau misalnya udah berani kita kasih saran, oh nih nanti kayak gini dia ronsen. Terus kalau udah ronsen dilihat dia ada pembengkakan apa enggak dulu. Misalnya kalau misalnya dia ada pembengkakan kita harus tunggu dulu tuh. Biasanya kita resepin obat dulu biar dia nggak ada pembengkakan. Pembengkakannya turun lah. Maksudnya lebih enak buat kayak gitu. Jadi pertama nyali itu tadi dulu. Nyalinya biar ada. Iya. Kedua biasanya dia badannya fit. Jadi dia lagi nggak ada penyakit atau lagi treatment gitu sih Mas. Dia biasanya treatment maksudnya penyakit yang lagi dijalanin gitu obatnya. Soal kadang itu anestesi, dia prosedur pembedahan di bungsu biasanya dia ada sedikit bedah kecil lah dia biasanya karena dia ngeluarin itu kan dia harus ada bedah tulang dikit sih itu di bagian situ dia. Sama paling ketiga ya siap-siap agak bengkak sih gitu aja sih dia. Dikit. Oh, bakal bengkak. Agak bengkak dikit biasanya. Tergantung kasusnya juga sih. Kadang ada juga di pasien juga giginya besar dikeluarin nggak bengkak juga. Tapi secara prosedurnya gimana dok? Dan sakit gak? Kalau prosedur pasti di anestesi gitu kan. Berarti nggak bakal sakit dong kalau di anestesi mah? Senyaman pasiennya pokoknya. Harus kita bikin nyaman pasiennya baru kita bisa lakukan tindakan. Nggak enak juga kalau misalnya dicabut gigi bungsu udah dibedah terus tiba-tiba dia ngerasa nggak nyaman dan sakit, gagal saya jadi dokter gigi nanti. Gitu. Nah. Ya. Dan terakhirnya dok. Barangkali dokter ada tips untuk Sobat Pandawa dimanapun berada yang sedang bermasalah dengan gigi bungsunya. Barangkali dokter ada tipsnya, silakan dok di-spill. Oke, jadi buat sahabat Pandawa yang sekarang atau lagi ngerasain nih tiba-tiba ngilu di bagian belakang giginya atau sampai tiba-tiba nyut-nyutan sampai belakang kepala. Nah ini bisa banget nih langsung dicek atau langsung kontak aja customer service di Klinik Utama Pandawa biar langsung ditanganin sama dokter gigi di Klinik Utama Pandawa. Langsung sama beliau. Bisa. Di eksekusi. Bisa. Ya. Cukup dok? Ada lagi? Cukup boleh. Oke. Yang intinya jangan tunggu semakin parah masalah gigi bungsu karena dikhawatirkan bakalan merembet ya dok ya kemana-mana. Takutnya infeksi secara tadi. Kesehatan gigi keseluruhan. Dan itu aja cukup. Karena sudah tadi di-spill juga tipsnya. Dan episode kali ini hanya sampai di sini saja. Tapi jangan khawatir, masih banyak episode-episode selanjutnya mengenai permasalahan gigi, mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan juga treatmentnya atau tips menjaga kesehatan gigi dari Dr. Reza Yudiansyah dan juga dokter kita di Klinik Utama Pandawa lainnya. Saya Aditya Ananda. Saya Dr. Gigi Reza. Oke, kami pamit undur diri. See you to the next episode. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe podcast Tanya Dok dan juga official YouTube-nya Klinik Utama Pandawa supaya semakin oke lagi. See you to the next episode. Yo, see you.